Hana. Apa kabar? Ada yang masuk. Sehat ya. Oh enggak, kira-kira Hana Bapak panggil ke sini. Tahu. Enggak tahu ya. Kan tadi kita mengadakan ulangan harian itu ya. Jadi Bapak melihat anak itu melihat jawaban temennya. Betul nggak itu? Betul, Pak. Betul ya. Tadi kan Hana kebetulan duduknya di sebelah Nisa tuh. Hana Bapak lihat mencontek jawaban temannya. Benar ya? Oke. Kalau mencontek Hana itu menurutmu kira-kira itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tidak baik. Benar ya, perbuatan tidak baik. Karena ya kita manusia itu Hana pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk juga Pak Saryadi juga pernah melakukan kesalahan dalam suatu kegiatan ya. Tapi dalam hal ini Bapak bukan masalah mau mencari siapa yang salah, ya. Tapi di sini Bapak akan mencari untuk menemukan solusi yang terbaik ya untuk Hana ya, karena tadi bahwasanya mencatat itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Hana melakukan melihat jawaban si Nisa ya, pasti punya alasan. Kira-kira nak, mengapa tadi pada saat ulangan harian Hana mencontek jawaban temannya? Coba ceritakan ke Bapak. Karena semalam itu nggak belajar, Pak. Semalam nggak belajar, main sehingga ketiduran ya, jadi ketika ulangan ya mengerjakan soal Hana tidak bisa menjawab, seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Hana masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat di pertemuan awal pembelajaran? Ingat, Pak. Ingat. Coba sebutkan kira-kira apa nak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak ya, jujur dalam bertindak. Menurut Hana, apakah Hana yakin bahwasanya sifat jujur ya itu diperlukan dalam kehidupan kita? Yakin. Hana meyakininya ya. Oke, baik ya. Kalau Hana sudah yakin, kira-kira apa yang bisa Hana lakukan supaya nantinya pada saat untuk ulangan berikutnya Hana tidak melakukan perbuatan mencontek? Apa yang bisa Hana lakukan? Belajar. Selain belajar apa? Kemudian jujur ya, belajar, jujur. Selain itu apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan? Oke ya. Jadi Hana kan sudah meyakini ya bahwasanya sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita, anak ya. Kira-kira apa yang harus Hana lakukan supaya Hana tidak mencontek kembali untuk ulangan-ulangan berikutnya? Berdoa, Pak. Pertama berdoa ya. Kemudian selain berdoa apa nak yang bisa dilakukan? Belajar dengan rajin. Terus apa lagi? Lebih semangat juga. Lebih semangat juga untuk mengejar nilai, semangat untuk memperoleh nilai yang lebih baik. Jadi itu nak ya. Jadi Hana sudah meyakini bahwasanya mencontek itu merupakan perbuatan yang tidak jujur, dan Hana pun nantinya akan melakukan perubahan yang positif
terhadap sikap anak, yaitu dengan cara satu berdoa, kemudian belajar dengan rajin ya. Belajar dengan rajin ya. Nah, ini ya nak ya. Oke. Nah, ini sudah menjadi keyakinan. Terus kapan anak bisa melakukan keyakinan anak ini? Insya Allah mulai hari ini Pak. Oke, mulai hari ini ya, Hana akan melakukan perubahan ya, melakukan belajar dengan rajin, mengerjakan sesuai dengan kemampuan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nantinya untuk ulangan-ulangan yang akan datang bisa memperoleh hasil atau nilai yang lebih baik. Baiklah Hana ya. Bapak yakin Hana akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, menjadi anak yang soleha, bisa menjadi kebanggaan bagi diri Hana sendiri ya, bagi orang tua dan bagi orang lain pada umumnya ya. Oke, terima kasih ya Hana, silakan kembali ke kelas ya. Lagi Latifah. Sudah istirahat ya nak? Sudah Pak, saya sudah istirahat dan di kantor. Oke, sudah tidur di kantin ya. Latifah tahu nggak kenapa bapak panggil ke sini nak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tadi pagi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7.15. Jam 7 lewat 15. Sekolah kita masuknya jam berapa nih? Jam 7. Masuk jam 7. Ini artinya Latifah datang ke sekolah itu tepat waktu atau tidak tepat waktu? Tidak tepat waktu ya, artinya terlambat nah ya. Latifah, menurut Latifah, terlambat ini merupakan perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak Pak. Perbuatan tidak baik. Jadi gini Latifah ya, kita manusia itu pasti pernah melakukan sesuatu kesalahan. Begitu juga dengan Pak Saryadi. Pak Saryadi juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat menghadiri suatu acara kegiatan ya. Tapi dalam hal ini nah ya, Bapak bukan perkara untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi dalam kesempatan ini Bapak akan membantu memberikan solusi ya, untuk memecahkan supaya permasalahan keterlambatan yang dialami oleh si Latifah ini nanti bisa diselesaikan. Latifah datang ke sekolah terlambat. Kira-kira penyebabnya apa? Coba diceritakan ke Bapak. Karena tidur malam. Tidur kemalaman. Tidurnya jam berapa nak? Jam 11. Jam 11 malam baru tidur. Jam 11 malam itu apa yang dilakukan? Main handphone. Selain main handphone ada nggak kegiatan yang lain? Tidak ada. Main handphone. Sehingga keasikan dengan main handphone dan pada akhirnya tidurnya kemalaman. Ya, tidurnya kemalaman sehingga akhirnya bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Seperti itu nak ya. Iya. Menurut Latifah ya, disiplin itu penting atau tidak? Disiplin waktu itu kan penting. Apakah Latifah meyakininya nak? Meyakininya. Terus kalau Latifah meyakininya, kira-kira apa yang akan Latifah lakukan supaya nantinya datang ke sekolahnya tidak terlambat lagi? Tidur harus lebih awal, terus memasang alarm. Oke, tidur lebih awal, kemudian memasang alarm, dan alarmnya itu disetting waktunya sebelum subuh, sehingga Latifah sekalian sholat subuhnya bisa
dikerjakan. Seperti itu nak ya. Latifah meyakini itu Iya Pak. bisa melakukannya. Bisa. Insya Allah bisa. Bagus ya nak ya. Bapak yakin ya Latifah bisa menjadi anak yang baik, bisa melakukan suatu perubahan disiplin yang positif ya. Kapan kira-kira akan dimulai? Insya Allah mulai hari ini. Insya Allah mulai hari ini. Oke ya. Jadi yakin ya Latifah bisa melakukan suatu perubahan positif dengan tidak datang terlambat ke sekolah. Oke nak. Terima kasih. Semoga Latifah menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Silakan kembali. Terima kasih anak. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rihana Indah Aisyah, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Saya senang sekali bisa belajar segitiga restitusi. Dan saya diajarkan untuk bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Terima kasih untuk Pak Saryadi, semangat terus. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Maharani dari kelas 11 akuntansi 1. Saya senang sekali diajak Pak Saryadi untuk memahami masalah dan mencari solusi untuk masalah saya sendiri. Terima kasih Pak Saryadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.